Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Jadi pada pagi hari ini mohon maaf saya mengganggu. Jadi pagi hari ini saya akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya sebagai tugas dari guru penggerak angkatan 7. Jadi sini saya akan mengundang teman-teman guru di Kecamatan Lalang beberapa orang untuk melakukan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Itu Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini sebagai aksi nyata yang saya akan lakukan pada kegiatan tersebut. Terima kasih. Di dalam kegiatan ini sepenuhnya saya sebagai kepala sekolah mendukung apa yang kamu laksanakan demi memajukan pendidikan khususnya di SD 1 Kedesan, umumnya di sekolah Kabupaten Gianyar ini. Untuk langkah selanjutnya kegiatan ini kapan mau dilaksanakan? Jadi untuk kegiatan ini sudah ada di dalam kegiatan yang saya lampirkan di sini. Jadi kegiatan ini saya akan lakukan pada tanggal 30 Desember. Jadi saya pun nanti akan memberikan beberapa surat kepada teman-teman guru yang ada di Tegalalang untuk melakukan kegiatan bersama saya. Seperti itu, Pak. Ya, silahkan dan Jadi, laksanakan. ya, nanti saya meminta kepada kepala sekolah untuk mengizinkan saya menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Siap. Karena apa yang diperlukan, saya siap untuk. Ya, terima kasih Bapak. Ya, untuk menghormati. Om Santi. Om Santi. Ya, masuk. Kenapa? Ada yang berantem. Oh, suruh sini ya. Ini yang tadi. Ya, sekarang masuk. Tadi ada temannya melapor bahwa ada yang berantem. Berarti kalian ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa sampai berantem tadi? Tadi saya mau ke kamar mandi nggak sengaja saya gagal. Jadi kamu senggol, kamu sengaja. Nah tadi juga Bapak dengar katanya Galuh sampai memukul Leo. Benar seperti itu Galuh? Iya Pak. Apanya yang kamu pukul? Sengaja Pak. Tapi sudah dilerai sama teman
uangnya? Sudah. Ya nggak apa-apa ya. Nah di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, baik itu Leon maupun Galuh. Tapi di sini Bapak mencari solusi permasalahan ini. Kayaknya seperti apa? Kayak gitu ya. Terus tentunya Galuh punya alasan kenapa sampai memukul Leo seperti itu. Ya Pak, tadi saya kesal dan menabrak saya hingga makanan saya tumpah Pak. Oh jadi seperti itu. Makanya Galuh kesel. Ya Pak. Jadi semua orang pernah mengalami seperti kejadian kalian, ya. Jadi nggak apa-apa, Leon pun apa-apa ya. Tapi jangan sampai memukul, itu salah nanti namanya. Nah sekarang Bapak tanya sama Galuh, masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat ya lo? Masih ya? Ya Pak. Oh, terus Bapak tanya sekarang sama Galuh, berarti kalau keyakinan kelas yang kita sepakati itu, berarti kamu melanggar yang mana? Ya, yang menjaga kerukunan dan rasa aman di sekolah kan Pak. Oh, itu. Jadi kan kamu sudah tahu, jadi itulah yang kamu langgar. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu itu, sekarang kamu akan melakukan apa? Saya akan minta maaf kepada Leon Pak. Saya berjanji, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Pak. Nah, bagus sekali. Jadi Bapak senang dengarnya. Nah, sekarang di sini mumpung ada Leon, biar kamu nggak berantem lagi dan nggak musuhan lagi. Apakah kamu mau langsung salaman untuk berdamai dengan Leon? Mau Pak. Bagaimana Leon? Kamu juga? Walaupun kamu merasa tidak salah, tapi kamu harus juga minta maaf sama Galuh. Ya Leon? Ya, memang kalau yang sepakat tuh kamu maafkan, kamu salaman dulu. Maaf Lin. Ya, baik, kalau memang sudah seperti itu, sekarang ya akan balik ke kelas lagi ya. Amin Pak. Ya, sepakat. Jangan berantem lagi ya. Anak-anak, jadi seperti itulah tugas kelompok kalian. Kalian sudah mengerti? Sudah. Kalau memang sudah, silakan kerja secara berkelompok. Silakan. Berapa? Bin? Dia suruh sama Bapak. Ya, bentar ya. Gak apa-apa. Di sini Bapak marah, ya. Siap. Tadi pas dia mengajar tugas kelompok, ini begini. Bapak lihat Devin menarik kursinya kita sampai kita terjatuh. Ya Pak. Jadi Devin mengakui. Ya Pak. Ya, ya. Nah di sini Bapak tidak mencari kesalahan dari Devin, tapi sekarang Bapak di sini mencari kemudahan solusi pemecahan masalah ini. Ya Pak. Nah, tentunya Devin mungkin punya alasan kenapa melakukan itu kepada kita tadi. Ya Pak, tadi saya mau bercanda Pak. Oh niatnya bercanda. Ya Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi semua orang pasti suka bercandain. Tapi kalau dia belajar, bercanda. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya sama Devin. Kita kan punya keyakinan kelas yang tepat. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, tapi Devin masih ingat yang mana yang Devin melanggar. Tertib belajar Pak. Nah, itu tahu. Tertib dalam belajar. Jadi Devin sudah melanggar itu ya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Devin itu, sekarang Devin harus bagaimana? Saya akan minta maaf kepada Citra Pak. Saya berjanji tidak akan melakukan
Jadi Bapak minta kalau dalam proses pembelajaran baik itu siapapun itu nggak boleh itu ya. Nanti Bapak minta mungkin keluar dari ruangan ini itu dari kita yang minta ya. Ya, memang yang tidak baik ya silakan. Ya, apa ya? Silakan. Perasaan saya setelah mengapat pengalaman penerapan segitiga restitusi adalah saya sangat senang karena saat saya melakukan kesalahan, saya tidak akan takut lagi untuk mengakuinya. Dan dengan cara itu, saya bisa memperbaiki kesalahan saya sendiri. Terima kasih Bapak Ade. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Izin berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa saya pimpin langsung, berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Semuanya sehat ya? Sehat. Untuk sehat. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan ini saya lakukan dalam rangka saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 7. Jadi pada pagi hari ini walaupun Bapak Ibu sudah mengenal saya dengan baik, tetapi ada beberapa dari sekolah lain. Jadi saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya IKD Ardiawan Putra. Jadi saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gianyar. Dan tempat tugas saya adalah di SD Negeri 1 Kedisa. Jadi selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat di SD Negeri 1 Kedisa. Jadi di sini mari kita belajar bekerja sama, kemudian berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah tentunya sudah melaksanakan budaya positif. Jadi di sini mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Mungkin untuk anak-anaknya atau untuk diri Bapak Ibu sendiri. Ada yang tahu tidak? Atau sudah melaksanakan di sekolah? Pasti semua sudah melaksanakan, tetapi bahasanya mungkin sekarang lebih diperjelas seperti itu. Mungkin ada? Ya? Ya Pak Made? Budaya positif yang telah kami terapkan di SD Negeri 2 Sepatu. Yang pertama, melakukan puja tersadio atau memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kami lakukan sudah setiap hari. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong di sini kami lakukan seperti pada siswa melaksanakan piket dan kegiatan kerja bakti lainnya. Mungkin itu beberapa contoh budaya positif yang kami lakukan di sekolah.
Ya baik, bagus sekali Pak Made. Jadi bersembahyang bersama atau religius ya Pak Made ya. Kemudian melaksanakan kerja bakti. Kemudian ada juga mengajarkan siswa untuk jujur, kan seperti itu ya. Kemudian mentaati peraturan di sekolah. Jadi itulah salah satu budaya positif yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Tanpa disengaja sekarang itu bahasanya itu diperjelas, itu budaya positif. Mungkin kalau biasanya itu dinamakan tata tertib mungkin di sekolah. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa budaya positif di sekolah. Tentunya budaya-budaya positif itu sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi, kemudian keyakinan perilaku, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kalimat di sini mungkin jarang Bapak Ibu dengar. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa hal sesuai apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak pada angkatan 7 ini. Jadi yang pertama, nah di sini masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada nggak? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka platform Merdeka Belajarnya gitu, sampai disuruh membuat aksi nyatanya seperti itu. Jadi ada yang tahu tidak apa sih tujuan dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara? Mungkin? Ayo Bapak Ibu masih ingat tentang platform merdekanya? Memanusiakan manusia. Iya boleh, memanusiakan manusia. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Masih ingat? Iya Ibu Dewa Ayu? Menuntun. Iya, betul sekali, menuntut. Jadi di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini artinya pada platform merdeka mungkin Bapak Ibu lupa atau bagaimana, cuma ada beberapa teman guru yang sudah mengingatnya kembali. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya sebagai guru, kita sebagai guru itu harus bisa menuntun siswa. Itu bahasa yang paling sering kita akan dengar pada kurikulum merdeka seperti sekarang ini. Jadi di sini ada 3 faktor yang saya ambil sebagai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, yaitu pada murid, di mana murid itu berkembang dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman di sini? Jadi kodrat alam itu artinya siswa itu atau anak itu sudah dari lahir sudah membawa kodratnya dia. Jadi dia baru lahir, dia sudah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya di rumah atau lingkungannya sendiri, seperti itu. Jadi dulu kita pernah mendengarkan slogan seperti ini, ibaratkan siswa itu seperti kertas kosong. Mungkin itu seperti dulu sering kita dengar ya. Tetapi pada filosofi Ki Hajar Dewantara di sini bahwa siswa itu bukan kertas kosong lagi, tetapi siswa itu sudah memiliki tulisan yang masih sama. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebalkannya dan mewarnainya kembali, sehingga menjadi siswa itu memiliki pendidikan yang baik atau nilai-nilai karakter yang baik, seperti itu. Jadi itulah tugas kita sebagai guru, yaitu menuntun siswa di sekolah sehingga mereka memiliki karakter yang baik, seperti itu Bapak Ibu, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian yang kedua, sekolah. Jadi sekolah itu tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Nah, jadi di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi sekolah itu atau guru itu diibaratkan sebagai petani yang sedang menanam benih-benih padi. Jadi
apabila benih-benih padi itu kita tanam dan kita rawat dan kita jaga, tentunya hasilnya sangat baik. Kan seperti itu Bapak G. Seperti Bapak Ibu sering menanam padi di sawah. Jadi kalau kita tidak menghiraukannya, pasti hasilnya tidak begitu baik. Nah, jadi sini ibaratkan kita mengajar atau menuntut siswa itu harus dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian guru di sini adalah menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Kenapa kodratnya yang harus kita tuntut? Karena agar mereka memiliki potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi di sini pada paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara di sini kita diminta tidak menilai hasil dari siswa. Artinya mungkin nilai itu sangat bagus, kan gitu ya. Tetapi sebenarnya nilai itu akan memacu kepada kecemburuan atau mental anak sendiri. Psikisnya mereka akan berubah. Misalnya dapat nilai kecil atau dapat nilai di bawah teman-teman yang lain. Jadi di situ siswa itu akan merasa ada psikisnya terganggu jadinya, seperti itu. Jadi kita harus pada filosofi ini kita diminta sebagai guru itu harus bisa menuntut kodrat yang dimiliki atau potensi yang dimiliki anak. Mungkin kita dalam pembelajaran itu harus menggali karakteristik siswa tersebut. Jadi kalau memang dia sukanya apa, kita melakukan dengan caranya mereka. Mungkin dia suka belajarnya mendengarkan gitu misalnya. Jadi kita mungkin dengan ceramah sedikit. Kemudian dia suka dengan praktek langsung, kita ajak mereka praktek langsung. Atau seperti yang saya lakukan, dia ingin menggunakan teknologi seperti handphone dalam proses pembelajaran. Jadi saya tuangkan handphone dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menilai hasilnya saja atau nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi perubahan paradigma belajar di sini yaitu sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah khususnya murid melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Jadi pembiasaan-pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten. Jadi tidak harus berhenti di tengah jalan. Sehingga terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang kelas 1 dan kelas 4 kan sudah menjalankan kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi di sini kita dituntut untuk mempraktekkannya langsung, kan gitu ya. Lebih banyak prakteknya, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah kita lanjut. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin punya bayangan apa sih disiplin itu? Apa sih disiplin dengan siswa itu? Kenapa siswa itu harus disiplin? Mungkin ada yang tahu. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Ya, Pak Pandit. Mungkin menurut yang di sini kalau makna disiplin itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya saja satu, disiplin waktu. Jadi setiap orang pada naungan suatu tempat itu harus menyesuaikan dengan waktu yang sudah disepakati. Misalnya datang kalau sekolah jam berapa, jam 7.15 misalnya sudah ada di sekolah. Itu salah satunya. Iya, terima kasih Bapak Pandi. Jadi berkaitan dengan peraturan ya Pak Pandi ya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi pemahaman makna disiplin. Nah, mungkin kita sebagai guru atau kita juga menjadi masyarakat ya. Jadi kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Benar ya Bapak Ibu ya? Sepakat tidak? Sepakat ya. Kemudian teratur dan kepatuhan pada aturan seperti yang Pak Pandey bilang tadi ya. Kemudian dalam budaya kita kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepakat ya? Sepakat ya? Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan kata ketidaknyamanan. Bagaimana? Mau disepakati apa tidak? Tidak nyaman apa bagaimana? Mungkin ada beberapa yang nyaman. Iya, itu yang saya ingin dengar. Jadi ada beberapa tidak nyaman, ada yang merasa nyaman. Tetapi secara garis besarnya kata disiplin itu nanti berkaitan dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Karena kita terikat dengan aturan ya seperti Pak Pandey bilang. Nah, di sini tugas kita nantinya sebagai guru
dalam paradigma ini, yaitu padahal seorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab. Itu seharusnya. Jadi gampang melihat aturan, itu maksudnya saya di sini. Jadi kata disiplin jangan lihat aturannya dulu, tetapi bercermin pada diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus dengan diri kita sendiri. Seperti itu maksud saya. Jadi ini pun saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Mungkin sebelumnya saya mengkaitkan disiplin itu dengan peraturan. Jadi siswa itu harus taat dengan aturan itu, peraturan yang saya buat. Tetapi apabila dia tidak merasa dari dirinya sendiri, kemungkinan dia ada rasa ketidaknyamanan seperti itu. Misalnya, mungkin dari sekian orang yang seperti yang Pak Eka bilang tadi, mungkin ada yang nyaman, ada yang tidak. Mungkin menurut dia belajar seperti yang diinginkan si A, belum tentu si B itu nyaman dengan aturan yang kita buat seperti itu. Nanti kita akan bahas paling belakang ada nanti tentang keyakinannya. Kemudian saya lanjut dulu. Jadi padahal seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu adalah norma yang dianggap positif. Kemudian untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman. Karena kita keseringan di sekolah mengkaitkan disiplin itu pasti dengan hukuman apabila dia melanggar aturan, kan gitu ya. Sepakat ya? Sepakat ya. Kemudian melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Artinya kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid atau nilai positif tersebut, sehingga mereka terbayang bagaimana melakukan hal tersebut dengan dalam dirinya mereka sendiri, seperti itu. Nah nanti ada beberapa hal di belakangnya ya. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas di belakangnya tentang disiplin ini. Mungkin Bapak Ibu biar tidak tegang, mungkin di sini depannya ada kudapan atau snack, silakan boleh dibuka, dicicipi Bapak Ibu biar sambil santai kita membahas budaya positif ini. Karena kegiatan ini sering Bapak Ibu lakukan di sekolah, jadi nggak usah tegang Bapak Ibu ya. Silakan, boleh senyum, boleh ya. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu sambil menikmati kudapannya. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari ada dorongan yang lainnya? Bagaimana Bapak Ibu? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jika boleh saya tahu apa alasan Bapak dan Ibu hadir ke sekolah tepat waktu seperti yang Pak Pandey bilang tadi. Sekarang berkaitan ya tadi Pak Pandey katakan tadi, sekarang kita ke belakang. Ke belakang ini pasti ada jawaban dari setiap apa yang saya tanyakan tadi. Jadi jika boleh saya tahu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan kenapa atau alasannya apa Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu. Mungkin ada Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya, silakan Pak Komang, boleh pakai mic-nya. Mungkin Pak Komang, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin alasan dari kita seorang pendidik datang tepat waktu ke sekolah adalah yang pertama adalah tanggung jawab. Di sini kita sebagai guru karena sesuai dengan amanat undang-undang kita adalah seorang pendidik dan pengajar, kita harus bertanggung jawab dalam hadir ke sekolah. Dari penjelasan undang-undang itu, karena kita juga sebagai guru juga sudah mendapatkan nafkah dari pemerintah, maka dari itu kita harus bertanggung jawab datang ke sekolah untuk memenuhi tanggung jawab kita dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Komang, sangat luar biasa ya. Jadi di situ ada yang namanya, karena berkaitan dengan undang-undang berarti berkaitan dengan aturan juga, kan gitu ya. Kemudian tanggung jawab berarti itu muncul dari diri sendiri juga, kayak gitu Pak Komang ya.
Jadi jawabannya seperti ini Pak Omar. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu apakah karena takut ditegur oleh atasan, kemudian menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman, nanti mendapatkan hukuman mungkin, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ingin mendapatkan pujian, yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang Bapak Komar tadi, tanggung jawabnya itu muncul dari diri sendiri sebenarnya ya. Jadi di sini apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid kita di sekolah. Ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dalam konteks motivasi perilaku ini, kebanyakan kita mengkaitkan kata disiplin itu atau kegiatan yang kita lakukan itu pasti berkaitan dengan aturan, kan gitu. Jadi sekarang kita merubah mindset kita. Jadi setiap, apalagi kita sebagai guru, seharusnya kita harus punya tanggung jawab yang muncul dari diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru akan menjadi tauladan bagi murid kita di sekolah, kan seperti itu sebenarnya. Jadi tidak asal kita ke sekolah kemudian karena ada aturan dapat gaji atau bagaimana ya. Tapi tujuan kita pasti tentunya dapat gaji. Tetapi kalau kita munculkan dari diri sendiri, itu beda lagi ceritanya. Seperti itu. Jadi dalam motivasi ini ada motivasi eksternalnya. Jadi yang pertama itu adalah motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal. Nah sekarang saya ingin tanya, kalau seperti itu lebih baik Bapak menjalankan motivasi yang mana? Internalnya apa eksternalnya? Ya, harus menyadari diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Mungkin agak sulit karena kita masih mindsetnya ke aturan yang ada di lingkungan kita sendiri atau aturan dalam pekerjaan kita. Tetapi kalau bisa, kita mulai sekarang belajar menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi datang ke sekolah itu wajib buat kita, karena ingin menjadi teladan bagi siswa kita di sekolah. Kalau seandainya kita datang lambat, apakah siswa di sekolah tidak mengikuti cara kita? Atau budaya positif kita apakah diikuti seperti itu? Kan gitu ya. Jadi kalau kita budaya positif kita sudah baik, pasti siswa pun akan menjadikan kita sebagai tauladan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Sepakat nih Bapak Ibu? Yes, sepakat. Nah, ini motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosar. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi muka ibunya itu seperti ini, yang di bawah ini ya, itu ibunya. Itu namanya Dan Gosar ya. Biar nggak tegang Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia ini, jadi tugas kita sebagai guru menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Jadi kita harus mengajari siswa agar menumbuhkan kepercayaan dirinya dalam dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginan sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena rasa takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Jadi kita harus ubah mindset seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan selalu memarahi muridnya di sekolah. Mungkin agak sulit. Mungkin saya saja sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini sering marah-marah sama muridnya dan memberikan hukuman. Tetapi setelah mengikuti ini, mungkin Bapak Ibu yang dari SD 1 ke SD 4, saya coba menerapkan apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini dengan menggunakan restitusi namanya. Nanti di belakang ini ada tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Nanti Bapak Ibu akan mengetahuinya. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya Bapak Ibu kan sering melihat murid, mungkin sebelum pandemi Covid ya. Kalau sekarang pandemi Covid mungkin sering kelihatan siswa yang datang terlambat ya. Benar ya Bapak Ibu? Mungkin alasannya apa dari orang tuanya. Tapi sebelum pandemi Covid ini mungkin ada siswa yang datang terlambat.
apakah Bapak Ibu akan melakukan atau memberikan hukuman atau konsekuensinya, atau bisa memberikan restitusi. Mungkin restitusi ini mungkin pertama kali Bapak Ibu dengar, nanti saya akan bahas. Tetapi biasanya kalau ada murid yang terlambat atau melakukan masalah di sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Ya Pak Mande, bisa mic-nya Pak Komar. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada situasi yang seperti itu, murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, yang saya lakukan memberikan teguran yang pertama. Kalau memang masih pertama kali dia datang terlambat, mungkin yang pertama masih teguran halus saja. Mungkin kalau sudah 2 kali, teguran yang kedua. Kalau sudah berkali-kali, ya mungkin saya panggil orang tuanya atau konsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Iya, terima kasih Pak Mandi. Jadi kalau saya kaitkan dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi di sini, mungkin maksudnya ke konsekuensi ya, Pak Mandi ya? Ya. Bukan hukuman langsung. Ya mungkin kalau sekarang mungkin ke konsekuensinya, karena saya pribadi dengar kata restitusi itu masih belum ada di kepala saya. Oh iya, terima kasih Pak Mandi. Jadi yang Bapak Mandi bilang tadi adalah memberi konsekuensinya. Jadi memberikan teguran. Kemudian ada kayaknya ibaratnya kayak Pak Mandi 2 kali atau 1 kali, 2 kali sampai ke 3 kali baru pakai orang tua. Mungkin ada kesepakatan seperti itu atau keyakinan ya. Nanti ada pembahasannya di belakang Pak Mandi. Jadi mungkin nyambung semua Pak Mandi. Jadi pada program guru penggerak ini atau guru merdeka ini, jadi kita diharapkan untuk berubah paradigma kita. Jadi kita diminta jangan menghukum siswa. Tetapi kalau ini bertanya, boleh nggak menghukum? Ya boleh, asalkan menghukumnya itu dengan menerapkan budaya positifnya. Jadi tidak asal menghukum, mungkin dengan cara-cara yang positif seperti itu Pak Pandi. Kemudian Pak Mande tadi sudah menyebutkan, jadi jawabnya sangat luar biasa Pak Mande. Jadi memberikan teguran, jadi tidak asal menghukum. Kalau saya sebelumnya Pak Mande, saya bercermin dengan diri saya sendiri, jadi siswa itu seringan saya hukum Pak Mande. Tetapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ya saya rubah mindset saya, jadi saya melakukan yang namanya pendekatan terlebih dahulu. Kemudian saya juga melakukan restitusi. Nanti restitusi itu akan kita bahas Pak Mande. Oke. Nah, di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Di sini akan saya bahas sedikit. Nanti kata restitusi itu pasti ada penjelasannya di belakang. Jadi yang dinamakan identitas gagal di sini apabila siswa itu dihukum. Tetapi apabila identitas sukses itu apabila kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Misalnya, kalau kita menghukum siswa atau murid, jadi jadinya siswa itu akan merasakan sakit, menyakitkan bagi dirinya, pada dirinya, di hatinya dia pun pasti sakit, sehingga akan membekas dan berluka. Mungkin saya dulu jadi siswa juga dari murid dulu, mungkin termasuk siswa yang paling nakal. Jadi sering dimarahi oleh guru, kemudian sampai dihukum kayak gitu ya. Jadi masih membekas sampai detik ini. Waktu masih sekolah dasar. Jadi guru itu masih saya ingat, namanya pun masih saya ingat. Tetapi ada juga guru yang menghukum saya dengan atau bukan menghukum, memberi konsekuensinya. Jadi memberikan teguran yang sangat luar biasa. Jadi mungkin membekasnya cuma sebentar. Kalau kita dihukum pasti membekasnya jangka panjang. Tetapi kalau kita diberikan teguran konsekuensinya itu atau restitusinya itu mungkin pembekasnya cuma sebentar saja. Kemungkinan nantinya kita malah dekat dengan guru tersebut seperti itu. Jadi ini beberapa identitas gagal. Nah misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi tetapi sakitnya itu tidak berkepanjangan. Kemudian pada restitusi di situ akan merupakan pilihan. Ada suatu permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan itu ada pilihannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya sepintas saja. Ya. Setelah memahami tabel tadi, apa yang akan
Bapak guru lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif, kan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi yang mana Bapak pilih? Bapak Ibu pilih? Pastinya yang sukses ya, betul nggak? Yaitu memberikan konsekuensi dan restitusi. Dan restitusi itu Bapak Ibu belum memahaminya. Nah sekarang ada pembahasannya. Nah, sebelum pembahasan itu saya tampilkan, jadi di sini ada tugas Bapak Ibu untuk membedakan yang mana hukuman dan mana konsekuensinya. Yang pertama, bisa ya? Yang mana termasuk hukuman? Misalnya ada 7 soal dari saya, jadi permasalahan atau kasus di sekolah. Jadi dari ke-7 ini tentukan yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Bisa jelas dilihat ya. Saya yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau mencatat itu mencatat sebanyak 100 kali di buku itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, saya simpan hukuman. Yang pertama hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman ya. Ya, saya catat lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Iya. Ayo cepat biar saya catat dulu. Ada 2 pilihan sekarang. Hukuman apa konsekuensi? Sepakat dulu. Konsekuensi. Apa hukuman? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi ya. Ya oke, saya lanjut. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, berarti yang bimbang nomor 3. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam karena melanggar sepatu dia. Karena dia menggunakan sepatu beda, itu jadinya dia disuruh melepas sepatunya. Hukuman? Hukuman. Dewayu tapi Dewayu? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak olahraga Pak Kade ya. Hukuman apa konsekuensi Pak Kade? Hukuman. Konsekuensi ya. Konsekuensi ya. Mungkin agak melepotan ya. Jadi di sini saya punya jawabannya. Yang tadi ingat yang nomor 3 sama yang terakhir ya, agak belepotan ya. Nah, jadi di sini mencatat 100 kali itu kan anak itu mungkin nanti kecapekan ya, nulisnya banyak gitu. Jadi mungkin ada cara yang lain diberikan. Jadi itu termasuk hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ini kefisiknya siswa atau murid. Termasuk juga hukuman. Nah ini yang tadi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Tadi kan bilangnya adanya bilang konsekuensi ya. Ternyata ini merupakan hukuman karena ke fisik siswa. Ya. Padahal kalau kita ada kesepakatan tidak menggunakan masker atau bagaimana kan bisa kita kasih konsekuensinya. Seperti apa? Mungkin menyediakan masker atau bagaimana gitu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini sangat jelas, yaitu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya betul sekali, konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi menggunakan sepatu lain. Seharusnya guru itu jangan hukum sampai melepas sepatu, kan kasihan. Dari pagi sampai siang dia membuka sepatu, kan termasuk hukuman, itu maksudnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi itu termasuk hukuman. Ya terima kasih Bapak Ibu, sangat luar biasa ya. Nah
Jadi di sini pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal, yang seperti yang tabel yang saya tampilkan tadi. Pada murid, untuk pembentukan identitas sukses pada murid kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah di sini ada apa sih sebenarnya restitusi itu? Kenapa tadi saya di tabel itu tidak menyediakan kolom restitusi? Karena Bapak Ibu harus memahami dulu apa sih restitusi itu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi bagi murid. Ya, jadi ada sesuatu permasalahan pada restitusi itu kita bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa itu tidak langsung kita hukum atau memberikan kesalahannya atau menentukan kesalahan mereka, tetapi bisa kita memberikan suatu pertanyaan kenapa hal demikian bisa dilakukan. Nah restitusi ini kita akan pelajari paling belakang sambil nanti ada video yang sudah saya lakukan di sekolah seperti itu. Jadi untuk lebih mendalamnya nanti paling belakang ya Bapak Ibu. Nah ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa yang mereka lakukan, jadi mereka harus tahu bagaimana untuk memperbaikinya, itu maksudnya. Kemudian memperbaiki hubungan dengan orang yang mereka ajak masalah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan suatu tawaran. Jadi tidak asal memberikan pertanyaan, tetapi tawaran bagaimana dia harus berperilaku setelah itu. Mungkin merubah cara dia untuk melakukan atau dia tidak membuat permasalahan itu kembali. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk dilakukan seorang guru untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan memiliki tujuan. Jadi setiap orang itu melakukan suatu tindakan pasti mendasari dari apa yang mereka inginkan atau tujuannya. Mungkin saja mendapatkan imbalan, kan gitu ya. Benar nggak? Mungkin Bapak Ibu kesini juga mungkin tujuannya mendapat snack gitu mungkin ya. Atau tujuannya membantu teman, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, dan berbagai pengalaman atau mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang budaya positif seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi untuk melakukan usaha terbaik pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Mungkin kita sudah selalu atau sering melakukan kebutuhan dasar itu, tetapi kita tidak menyadari bahwa kebutuhan dasar itu ada 5 yang harus kita lengkapi. Misalnya yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Artinya di sini kita bertahan hidup itu kita perlu yang namanya makan, betul nggak? Kemudian kita juga memerlukan ecer atau uang. Iya Bapak Ibu ya, betul nggak? Mungkin kita juga memerlukan yang namanya hiburan, refleksi atau yang bagaimana itu namanya. Pokoknya hiburan lah, jalan-jalan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita penuhi. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, itu bahasa Inggrisnya agak keren, yang agak sulit untuk mengucapkannya. Mungkin tidak basicnya bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga kebebasan freedom. Kemudian yang keempat kesenangan atau fun. Yang terakhir penguasaan atau power. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus kita miliki. Mungkin Bapak Ibu saja bisa bercermin. Kalau dari kelima kebutuhan dasar ini kita tidak terpenuhi. Misalnya kita tidak punya uang atau dalam 5 kebutuhan dasar ini masuk ke bertahan hidup. Tidak punya uang, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih ya, agak kebingungan ya. Mungkin saja ada jual gini, jual gitu, mungkin ya seperti itu. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Apalagi kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada rasa kasih sayang dari orang lain atau keluarga kita, mungkin kebutuhan dasar kita itu kurang. Jadi mungkin saja kita akan berbuat hal-hal yang negatif. Betul tidak? Betul ya? Jadi kita ibaratkan sekarang dengan siswa kita di sekolah. Kalau siswa kita di sekolah tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasar ini bagaimana?
apakah mereka akan melakukan hal-hal yang negatif? Misalnya tidak membawa bekal ke sekolah. Apakah bisa saja siswa itu mencuri di dagangan orang? Bisa saja ya. Tapi seperti itu. Kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang di sekolah. Mungkin gurunya dianggap tidak sayang kepada muridnya. Kan bisa saja murid itu akan bagaimana? Kan nggak ingin ke sekolah mungkin ya. Kemudian bisa saja nangis di sekolah, atau temannya tidak mengajak siswa itu. Kan kebutuhan dasar ini harus terlengkapi seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat, siswa itu apabila tidak terlengkapi kebutuhan dasarnya, mungkin saja bisa sedih di sekolah. Tetapi apabila kebutuhan dasar itu sudah terlengkapi, terpenuhi semuanya, kemungkinan anak itu atau siswa itu akan sangat senang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini saya punya kasus, yaitu 2 kasus. Mungkin Bapak Ibu tadi kan sudah ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan. Kemudian apa lagi tadi? Apa tadi? Kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Kemudian ada juga yang terakhir apa? Penguasaan. Jadi di sini ada kasus yang saya tuangkan, yaitu Bimo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, gitu katanya. Artinya dia senang kejar-kejaran sama ibu gurunya. Pokoknya seru gitu loh. Bagaimana orang seru? Jadi kalau dikejar dia senang, kan anak masih TK ya. Jadi kalau dikejar sama orang itu pasti senang. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya tersebut atau pertanyaan dari Bimo di situ, berarti di sini kebutuhan dasar yang mana yang mengenal di sini? Ya, betul sekali Pak Eka. Jadi kesenangan ya Pak Eka ya. Jadi saya kunci dulu jawaban Pak Eka, kesenangan. Kemudian kasus yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau kasus ini masuk kebutuhan dasar yang mana? Kebebasan. Kebebasan. Jadi saya kunci dulu. Jadi jawabannya langsung. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua kebebasan. Kenapa demikian? Nah, ini tergantung dari pendekatan yang kita lakukan pada siswa dan pertanyaan apa yang dilakukan oleh siswa. Sesuai dengan pertanyaan tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jadi di situ rasa si anak itu atau murid itu sangat senang dengan ibu gurunya. Makanya dia senang dikejar oleh ibu gurunya. Jadi perasaannya dia seru sekali gitu. Nah seperti itu. Jadi jawabannya kesenangan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi dalam konteks di sini dari pernyataan Bimo di sini dia ingin sesuatu yang beda lagi. Jadi di sini konteksnya dia ingin bebas melakukan apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi jawabnya kebebasan seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana posisi ibu bapak saat mengontrol disiplin murid. Mungkin saya berikan bayangan seperti ini. Kalau bapak ibu di sekolah melakukan mengontrol murid kedisiplinan mereka itu dengan melakukan apa? Mungkin bisa saja mungkin sebelum dapat pemahaman ini melakukan hukuman, benar kan? Atau bisa saja melakukan pendekatan dengan siswa sebagai teman mereka, kan gitu ya? Ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang Bapak Ibu lakukan mungkin sering Bapak lakukan, tetapi sekarang bahasanya mengontrol kedisiplinan. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami dalam melakukan pendidikan pada siswa di sekolah. Jadi tidak asal melakukan sesuatu pada siswa. Mungkin dari dulu kita melakukan sesuatu itu dengan cara menghukum atau juga dengan cara membuat rasa bersalah. Mungkin dengan suatu pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu melakukan yang namanya pendekatan dengan siswa dengan cara berteman. Jadi kita dekati siswa itu apabila ada suatu masalah.
dengan temannya. Jadi kita melakukannya dengan pendekatan sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya memantau. Memantau itu yang dimasukkan di sini bisa saja dengan peraturan yang ada tata tertib di sekolah. Jadi kita memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan peraturan di sekolah. Jadi tidak melakukan suatu tindakan langsung, tapi memberikan suatu kata-kata. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Mungkin ini juga jarang Bapak Ibu dengar, tetapi ini sering Bapak Ibu lakukan sebenarnya. Nanti kita akan mengetahuinya. Nah, kenapa di sini saya warnai warna merah, kemudian ada warna kuning atau oranye di sini ya, kemudian warna hijau. Jadi yang warna merah ini kalau bisa Bapak Ibu jangan melakukan kegiatan atau posisi kontrol keduanya ini, yaitu menghukum atau memberi membuat rasa bersalah kepada siswa. Yang Bapak Ibu bisa lakukan bisa dengan cara menganggap siswa itu sebagai teman, kemudian pemantau. Yang terakhir yang hijau itu manajer. Jadi kalau bisa ya manajer Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan posisi kontrol yang pertama itu yaitu dengan cara menghukum siswa, kan di situ nanti merasa siswa itu ketidaknyamanan dan merasa takut. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Jadi kalau kita membentak siswa, kamu misalnya situ patuhi aturan saya atau awas, kan ada ancaman, kan ada rasa tidak nyaman. Benar nggak? Benar ya? Kemudian kamu selalu saja salah. Artinya dalam membuat tugas kamu selalu saja salah. Atau melakukan kegiatan guru olahraga di lapangan, kamu begini saja terus. Sedangkan Bapak sudah pernah sering mengajari seperti ini, masih saja seperti ini. Kan punya rasa takut atau ketidaknyamanan. Jadi kalau bisa jangan menerapkan yang namanya hukuman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian membuat rasa bersalah atau dominannya ke psikologis siswa. Misalnya pertanyaan yang sering kita lakukan atau Bapak Ibu lakukan di rumah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin kamu anaknya itu membuat salah. Kemudian kamu ibunya memberikan pertanyaan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan ke psikologisnya dia itu terganggu jadi merasa kedekatan dengan orang tuanya bagaimana, kan gitu ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Artinya sering kita mengajar siswa, jadi anak-anak itu tidak pernah paham. Jadinya kita memberikan suatu kata-kata yang membuat psikologisnya agak terganggu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, teman atau mengontrol murid. Jadi di sini kalau bisa Bapak Ibu melakukan pendekatan itu sebagai teman. Jadi kita mendekati setiap ada masalah-masalah dengan siswa itu, entah dia berkelahi dengan temannya atau bagaimana buat masalah. Kalau bisa kita mendekati terlebih dahulu sebagai teman. Kita tanyakan beberapa hal. Ayo bantulah Bapak demi Bapaknya, misalnya. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan hal-hal demikian. Mungkin kayak saya lakukan di sekolah, misalnya pas ingin merekam kegiatan-kegiatan di sekolah, saya minta bantuan kepada siswa seperti itu dengan kata-kata yang halus. Jadi mereka menganggap kita itu sebagai teman mereka, seperti itu Bapak. Kemudian pemantau. Jadi pemantau di sini saya kaitkan dengan mengingatkan suatu tata tertib yang ada di sekolah atau aturannya. Jadi peraturannya apa, kan itu biasanya ya. Jadi tidak asal menghukum atau memberikan rasa bersalah pada siswa. Jadi masih bertanya-tanya, arti peraturannya apa yang kita sepakati sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer atau posisi mentor. Di sini ini saya harapkan Bapak Ibu melakukan dalam kegiatan di sekolah. Jadi dengan melakukan beberapa hal pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Kemudian apa yang kamu yakini sebelumnya dalam keyakinan kelas yang kita buat bersama di dalam kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apabila dia melakukan kesalahan, minta dia memperbaikinya dengan caranya dia. Entah dia melakukan dengan cara meminta maaf atau melakukan dengan cara memperbaiki pembelajarannya dia, seperti itu Bapak. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Mungkin kita memancing suatu jawaban dari siswa itu agar dia mau merubah perilakunya dia, seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini yang harus Bapak Ibu lakukan pada pembelajaran dalam kelas. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer di sini, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu boleh sambil dinikmati kudapannya Bapak Ibu, biar tidak diam kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin membosankan, tetapi mungkin ada masuk ke pikiran Bapak Ibu untuk kegiatan di sekolah ya Bapak Ibu. Nah di sini saya punya pertanyaan. Di sini pertanyaannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dalam 5 posisi kontrol itu yang mana? Membuatkan orang merasa bersalah. Iya, berarti Bapak Ibu walaupun diam dari tadi, berarti sangat menguasai materi yang saya berikan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dari saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu. Nah selanjutnya tentang keyakinan kelas atau keyakinan. Di sini ada bapak pembalap di situ, yaitu sedang menggunakan helm, dan ada orang yang sedang menggunakan masker. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan masker? Mungkin Bapak Ibu, ntar dulu, bukan masker dulu, ke helm dulu. Kenapa kita harus menggunakan helm dalam berkendara? Ayo. Ya Pak Eka, silakan. Ya Pak Eka, coba kenapa kita harus menggunakan helm Pak Eka? Ya, kenapa kita menggunakan helm pada saat berkendara, yaitu untuk menjaga keselamatan kita pada saat berkendara. Selain juga sebagai peraturan juga harus menggunakan helm, dan kalau tidak Bapak ditilang kan? Iya, betul sekali Pak. Kadang-kadang juga ada seperti ini, kalau kita menggunakan helm pada saat polisinya ada, kita menggunakan helm, kalau tidak helmnya kita taruh di bawah gitu biasanya. Terima kasih banyak. Ya, jadi kenapa kita menggunakan helm? Jadi kebanyakan orang atau kita sendiri sebagai manusia mungkin ada yang namanya mengingat dengan peraturan, kan gitu Bapak Ibu. Padahal helm itu fungsinya kan sudah sangat jelas. Kenapa posisinya di kepala? Jadi untuk melindungi kepala kita apabila kita dalam keadaan berkendaraan, biar apabila kita terjadi kecelakaan di jalan, kepala kita itu terlindungi. Kan begitu Pak Eka ya? Jadi bukan semata-mata karena peraturan. Jadi di sini harus jelas kenapa aturan itu dibuat dan kenapa helm itu digunakan. Jadi kegunaan helm itu sudah sangat jelas untuk melindungi kepala. Jadi peraturan itu ada, tetapi helm itu untuk diri kita sendiri kan untuk keselamatan, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa kita harus memakai masker? Mungkin hampir sama ya. Jadi kenapa kita menggunakan masker? Tujuannya kita agar terhindar dari virus, kan gitu ya. Jadi aturan pada pandemi COVID-19 sekarang ini, aturannya kita diminta untuk menggunakan masker. Tetapi aturan itu kita harus menyadari bahwa masker itu kegunaannya itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Begitu pula dengan siswa. Apabila kita memberikan suatu aturan harus jelas. Apabila kita membuat aturan itu jangan sebatas kesepakatan saja, tetapi keyakinan kita gunakan. Karena antara kesepakatan dan keyakinan itu beda tipis Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya saya juga telah menggunakan yang namanya kesepakatan di dalam kelas. Tetapi kesepakatan itu cuma sekedar kesepakatan, tetapi tidak ada keyakinan yang ada dalam dirinya dia. Jadi kita sebagai guru harus membuat yang namanya keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah buat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Mungkin dalam sebelum proses pembelajaran sudah Bapak Ibu buat. Mungkin sudah ya Bapak Ibu ya, ada kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Tetapi ingat, antara kesepakatan dan keyakinan itu beda tipis. Kalau kesepakatan itu baru kita sepakati, tapi keyakinan harus kita lakukan bersama dengan hati kita.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ingat, keyakinan yang harus kita tanamkan. Jadi murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memenuhi tujuan mulianya. Jadi kita membuat peraturan itu harus ada maknanya. Jadi tidak asal membuat yang namanya aturan. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jangan membuat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan dan keyakinan itu beda tipis. Keyakinan itu muncul dalam dirinya sendiri. Kalau kesepakatan itu baru sebatas kata-kata yang tertulis. Gitu intinya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau norma-norma positif. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kadang-kadang kita membuat keyakinan kelas itu kita masukkan semua apa yang mereka inginkan. Sebenarnya di situ kita bisa ringkas. Kalau memang sudah sama, kita ringkas menjadi satu. Tetapi kata-katanya lebih luas. Itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat. Jadi walaupun kita sudah sepakati bersama, tetapi kita bisa saja melakukan yang namanya perubahan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Jadi bisa disimak di depan. Salah satunya itu kita itu mengajak murid membayangkan kelas impian versi mereka. Jadi mungkin saja punya ruangan kelas yang bagaimana. Nah, contohnya saja di ruang kelas 6 ini, di ruang kelas saya. Jadi saya merancang suatu ruang kelas itu biar menarik. Tetapi ini belum selesai Bapak Ibu, karena masih perlu proses. Karena juga ini perlu pendanaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih dalam proses gitu. Mungkin nanti bisa diadopsi dari wali kelas yang lain. Ya Bu, ya teman-teman ibu kelas 5-nya juga, ibu kelas 1, kelas 4-nya juga. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa membuat yang namanya keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak Ibu. Bisa aja 3 atau sampai 7. Jangan sampai 10, 20, 30 kan. Nanti kalau kita banyak membuat seperti itu, nanti siswa itu sulit mengingatnya. Atau kita guru pun sulit untuk mengingatnya. Kalau bisa cuma 7 paling banyak, atau 2, 3, 4, tapi kata-katanya luas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan kelas di kelas 6 ini, yaitu yang pertama saya buatkan di situ mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Kemudian yang tujuh, menata ruangan kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Seperti itu Bapak. Jadi sambil dia menempel gambar-gambar dan berisi tulisan, kan di situ juga dia akan menanamkan literasi membacanya dia juga. Seperti itu Bapak Ibu. Ya lanjut Bapak Ibu. Jadi ini saya lanjut lagi. Kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi ditambahkan kata segitiganya. Jadi kata segitiganya ini ada maknanya. Jadi ada kata-kata atau kalimat yang bisa disampaikan kepada siswa.
Jadi segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi orang tua di rumah pun, bapak ibu pun bisa melakukan hal ini di rumah. Apabila anak ibu melakukan kesalahan atau membuat kecerobohan di rumah, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dari bayangan ini apa sih itu kayak gitu ya Bapak Ibu. Pertama kali juga saya melihatnya apa sih? Maksudnya apa sih? Kok di dalamnya segitiga itu ada merah dan biru, kemudian ada kata-kata atau kalimatnya. Jadi yang bisa kita lakukan pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi caranya bagaimana Bapak Ibu? Jadi di bawahnya itu ada pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mencurahkan kata-kata kepada siswa atau anak Bapak Ibu di rumah. Misalnya menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apabila siswa itu melakukan kesalahan, misalnya si A dan si B kita pertemukan dalam satu ruangan. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung memfokuskan bahwa kamu salah, jangan seperti itu lagi. Kamu salah, kamu yang melakukan ini, kamu yang begini, kamu yang begini, jangan seperti itu. Jadi itu seakan merubah namanya mentalnya siswa itu menjadi rusak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang bisa Bapak Ibu lakukan juga memberikan pertanyaan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kayak gitu. Jadi anggap saja dalam kegiatan sebagai guru dari tahun ke tahun, permasalahan itu kan sering ada ya Bapak Ibu. Jadi kita sering melakukan yang namanya mengatasi permasalahan. Jadi bukan itu saja permasalahan yang pernah dilakukan. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan atau permasalahan seperti itu. Jadi bisa tuangkan pertanyaan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya mengatasi suatu masalah, jadi kita bertanya, kamu tentunya punya alasan melakukan. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu bisa, itu pertanyaan yang bisa kita tuangkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah inilah fungsi keyakinan kelas itu. Kalau kita tidak punya keyakinan atau peraturan yang kita buat di sekolah, jadinya murid itu kita tidak punya pegangan untuk memberikan suatu keyakinan pada siswa tersebut. Jadi keyakinan itu sangat penting bagi guru-guru di sekolah. Jadi bisa saja menanyakan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti ada contoh video yang telah saya lakukan di sekolah. Itu sebatas video, tetapi saya pernah menerangkannya waktu ini kepada siswa. Ternyata mau nyambung dia dari kegiatan segitiga restitusi ini. Nah, di sini pengalaman dan pembelajaran saat menerapkan budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi di sini ada saya membuat kesepakatan tersebut dalam bentuk video di sini. Mungkin agak gangguan. Di sini ada gambaran kesepakatan yang saya buat, yang saya tempelkan di papan tulis. Kemudian setelah itu saya buatkan dalam bentuk print outnya dan saya kirim ke grup WA-nya juga menjadi keyakinan kelas. Jadi apabila siswa itu melakukan kesalahan-kesalahan atau berbuat kasus di sekolah, bisa kita terapkan keyakinan kelas ini. Kita patokannya keyakinan kelas. Jadi mereka harus tahu keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Seperti itu. Jadi kita punya kekuatan sebagai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran kelas apabila dia melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya, dan ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Jadi saya tampilkan sebentar saja Bapak Ibu. Jadi ini
kegiatan paling akhir Bapak Ibu. Jadi penerapan budaya positif. Jadi pada kasus pertama ini siswa yang sedang bawa makanan sama temannya kemudian disenggol oleh teman cowoknya sehingga terjadilah permasalahan dan siswa yang cewek itu sampai memukul. Ini cuma bayangan Bapak Ibu. Jadi saya sudah melakukan segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi tindakan yang akan dilakukan oleh guru seperti ini. Jadi jangan dilihat orangnya ya Bapak Ibu. Ya mungkin agak jelek tampilannya di situ ya Bapak Ibu ya. Tapi gayanya juga agak jelek Bapak Ibu. Ya, maksud kenapa? Mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini Bapak ya. Ini hanya sebuah cerita saja. Ya mungkin Bapak gurunya agak kelihatan bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalian ada yang bisa menjelaskan? Ya ini tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kamu tengok aja. Nah tadi juga Bapak dengar katanya kalau sampai memulai orang itu apa ini tapi sudah beres teman-temannya sudah ya. Nah di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah baik belon lalu. Nah ini kalimat-kalimat yang perlu dituangkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak asal menuangkan kata-kata ya. Terus tentunya baru punya alasan kenapa sampai memukul seperti itu. Ya Pak, dalam tabrak saya dengan makanan saya sumpah Pak. Oh, itu karena ada kesel. Ya Pak. Jadi semua orang pernah mengalami kejadian saya ya. Jadi apa-apa walaupun apa ya tidak sampai memukul misalnya namanya. Nah sekarang Bapak tanya sama kalian, masih ingat nggak keyakinan Islam yang kita sepakati? Masih ingat dulu? Masih ya? Ya Pak. Terus Bapak tanya sekarang sama kalian, berarti kalau keyakinan Islam yang kita sepakati itu berarti kamu yang mana? Ya, kamu dan ada sama di sana Pak. Jadi kamu sudah tahu, jadi itulah yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu. Sekarang kamu akan melakukan apa? Saya akan minta maaf kepada ya Pak. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Pak. Nah, bagus sekali. Jadi Bapak senang sebenarnya. Nah sekarang di sini mumpung ada Leon, saya kamu tidak berangkat dulu dan jangan kurang itu. Apakah kamu mau langsung salaman dan bergabung dengan Leon? Bagaimana Leon? Kamu juga? Walaupun kamu merasa tidak salah, tapi kamu juga bisa makan sama kalian. Ya Leon? Ya, dan kalian sepakat untuk kamu makan, kita salaman. Baik, kalian sudah duduk. Sekarang ya, kita balik ke kelas 3. Nyala lagi ya. Kemudian kasus yang kedua, Bapak.
Nah, jadi seperti itulah. Jadi tujuannya saya di sini menunjukkan apa kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang harus diberikan kepada siswa. Jadi tidak asal memberikan suatu pertanyaan, boleh memberikan tetapi mengarahnya ke segitiga restitusi tersebut. Jadi kasus yang kedua ini sedang dalam proses pembelajaran, ada siswa yang senang bermain. Jadi di situ ditariklah kursi, meja, kursi dari teman tersebut sehingga dia jatuh dan menangis. Itu Bapak Ibu. Nanti sudah akan kerja secara berkelompok. Silakan. Bis, itu ya, ya. Pas dia membuat sama dia Edwin kursinya kita sampai itu mengaku ya kan. Nah di sini Bapak tidak mencari kesalahan dari Edwin, tapi sekarang Bapak di sini mencari kesalahan apa ini. Tentunya itu mungkin punya alasan kenapa melakukan itu kepada kita tadi. Kemudian berjaga. Jadi semua orang pasti juga berani, tetapi kalau jawaban karena ya, nah sekarang Bapak tanya karena punya keyakinan kelas. Nah dari keyakinan jadi itu maksudnya yang mana yang itu melanggar. Nah itu tahu pasti dalam belajar. Jadi dia sudah melanggar itu ya. Nah untuk memperbaiki kesalahan itu dan itu bagaimana? Saya akan mengatakan kepada siapa saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Oh baik sekali ya. Jadi itu sudah mengaku kesalahan. Kemudian itu juga sudah mau meminta maaf soalnya. Jadi Bapak minta proses pembelajaran dari guru tahun ya. Nanti Bapak minta mungkin keluar dari ruangan ini itu kita ya. Dalam meeting survey dan iya Bapak Ibu. Jadi itulah video restitusi yang sudah saya lakukan dalam kegiatan di sekolah. Jadi mudah-mudahan ada bayangan dari Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif tersebut, termasuk dalam mengatasi siswa yang bermasalah di sekolah. Jadi jangan sampai menghukum siswa, seperti itu intinya ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa memberikan suatu yang namanya mengarahkan siswa itu untuk mengakuinya langsung, kemudian memecahkan suatu masalah agar apa yang mereka lakukan bisa disadari langsung dan membuat keyakinan pada diri mereka agar bisa memperbaiki apa yang mereka harus perbaiki, seperti itu, sehingga terbentuknya budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, demikianlah kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa tanamkan pada Bapak Ibu di sekolah nanti untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan berguna juga buat Bapak Ibu semuanya di sekolah. Jadi saya ingatkan lagi, kalau bisa jangan menghukum siswa kembali. Dan ingatlah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita adalah menuntut kodrat yang ada pada murid kita di sekolah. Jadi apa yang mereka inginkan, kita ingat berhamba pada siswa dan berpihak pada murid. Ya, jadi ingat berhamba pada siswa dan berpihak pada murid. Ya Bapak Ibu ya. Jadi
sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar ini kita dituntut agar memerdekakan siswa seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah bisa hadir pada pagi hari ini, dan saya minta waktunya. Dan pada akhir kata saya tutup dengan Namo Santi. Om Santi Santi Santi. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.